Shalom Bapak Ibu yang diberkati dimanapun saudara berada. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa saudara kembali. Hari ini kita akan berbicara tentang melupakan masa lalu yang kelam. Saudara, setiap orang percaya pasti mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan, yang diingat-ingat selalu dan sepertinya tidak mudah untuk melupakannya, saudara. Misalnya kita punya rumah, kita punya mobil, keberhasilan kita, pangkat, jabatan, dan masa lalu pengalaman-pengalaman hidup, baik itu manis maupun pahit. Dan itulah dunia. Tetapi sebagai orang percaya, satu hal yang tidak bisa kita lupakan hanya satu, yaitu Tuhan. Dan kenyataannya, seringkali orang begitu mudah melupakan Tuhan. Di saat dalam posisi yang menyenangkan, secara finansial ia diberkati, bahkan berlimpah. Tetapi dia melupakan Tuhan dan hidup jauh dari Tuhan. Itu salah besar, saudara. Sebab jika kita diberkati, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Dan sesungguhnya yang harus kita lupakan dan kita kubur dalam-dalam adalah masa lalu kita yang kelam. Pengalaman-pengalaman pahit, kegagalan-kegagalan masa lalu, dan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Jadi saudara, jangan pernah kita melupakan dan meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13b, Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi ini yang kulakukan, akan melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Jadi saudara, kita harus belajar dari Rasul Paulus. Dari pengalaman Rasul Paulus mempunyai pengalaman sedemikian yang bisa mengubah hidupnya. Dan Rasul Paulus mempunyai masa lalu yang kelam yang hendak ia lupakan. Sebelum ia ditangkap Tuhan Yesus, Rasul Paulus yang bernama Saulus, dia adalah penganiaya jemaat dan ia seorang yang antipati dengan orang Kristen. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, seluruh hidupnya diubahkan 180 derajat, saudara. Dan di saat ia berada di penjara pun tetap ingin selalu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas dirinya. Ia tidak menghiraukan keadaan hidupnya meskipun dalam teraniaya dan penderitaan yang hebat. Itulah sebabnya Rasul Paulus hendak bertekad untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Nah, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita hanya mau tenggelam dengan kebanggaan-kebanggaan kita di masa lalu? Atau kita bertekad untuk melupakan masa lalu kita yang kelam? Hari ini saya mengajak saudara, mari gunakan seluruh kekuatan kita untuk meraih keberhasilan bersama Tuhan. Mungkin kita pernah gagal di masa lalu, mungkin kita pernah berbuat salah di masa lalu. Lupakan semuanya itu. Dan mari arahkan pikiran dan langkah kita melangkah bersama Tuhan untuk meraih keberhasilan. Tuhan ingin kita melakukan apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan-Nya. Dan jangan tenggelam pada masa lalu kita yang kelam, saudara. Dan percayalah, jika kita senantiasa mengarahkan tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kemuliaan
bersama Tuhan. Kuncinya terus berdoa, tetap setia, dan selalu taat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami tidak mau terus tenggelam dengan masa lalu kita yang kelam, tetapi kami mau jalan terus fokus meraih keberhasilan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara, salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.